Halo Raya Handayani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung untuk siswa dan siswi SMK Handayani Banjaran kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai teks prosedur. Mari kita cermati sama-sama. Nah, ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian terima dan tujuan apa yang akan didapatkan nantinya. Yang pertama, untuk 3.1, kompetensi dasar mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, lalu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk 4.1, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Lalu pengembangan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur, lalu kebahasaan. Nah, pada akhir materi ini diharapkan kalian, para siswa, mampu membuat ataupun merancang teks prosedur itu sendiri. Nah, berikut saya lampirkan peta konsep teks prosedur. Nah, pada bab ini, menyusun prosedur, kalian akan mengikuti kegiatan mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, lalu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Lalu diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan pada akhirnya kalian membuat produk sebuah atau mengembangkan teks prosedur. Saya memiliki potongan gambar, bab 1 menyusun prosedur. Nah, apa yang kalian tangkap kira-kira dengan adanya gambar tersebut? Nah, pasti yang pertama kalian tangkap itu adalah langkah-langkah. Nah, mari kita lanjut dan perdalam mengenai teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Kita harus mengenal dulu apa itu teks prosedur. Lalu di sini saya menampilkan sebuah gambar cara membuat cilok. Nah, kurang lebih di sini teks prosedur lebih dikenal pada sekarang itu mungkin seperti cara kerja, langkah-langkah, ataupun bisa juga tutorial. Nah, sebelum lebih dalam ke sana, kita harus mengenal dulu apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan, tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu, apa sih tujuan dari dibuatkannya teks prosedur? Nah, teks prosedur itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat suatu dengan tepat, atau lebih ringan dikenal dengan petunjuk kerja. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dari teks prosedur menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, pada akhirnya kita memperoleh hasil akhir, tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun berhasil. Nah, adapun struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Nah, dalam bagian ini
berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik apa yang ditentukan. Lalu yang terakhir itu penegasan ulang atau penutup. Nah, untuk penegasan ulang itu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, terkadang pada kenyataannya kita sering menemukan teks prosedur yang di dalamnya tidak memuat struktur penegasan ulang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin penulis sudah memasukkan harapan-harapan ataupun manfaat dan hasil akhirnya pada struktur tujuan ataupun langkah-langkah seperti struktur yang sebelumnya. Jadi, ada banyak jenis teks prosedur yang tidak memuat struktur penegasan ulang. Seperti pada contoh berikut ini. Silahkan perhatikan. Cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Dan sebelum kita mengidentifikasinya, perlu diketahui bahwa dalam teks prosedur ada penjelasan hukum atau bisa disebut sebagai pembuka. Perhatikan contoh. Contoh yang bergaris bawah coklat merupakan penjelasan umumnya. Tulisan ini berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika seorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Perhatikan teks yang bergaris bawah coklat, itu adalah penjelasan umumnya. Ketika kita mengidentifikasi teks tersebut ke dalam struktur, maka garis bawah yang berwarna coklat itu termasuk ke dalam struktur penjelas. Yang kedua adalah tahapan-tahapan. Bisa disebut langkah-langkah dalam prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketika teks tersebut yang bergaris bawah biru ditarik atau diidentifikasi ke dalam struktur, maka teks tersebut yang bergaris bawah biru termasuk ke dalam tahapan teks prosedur. Dan teks prosedur jenis ini tidak ada struktur penegasan ulang. Nah, yang selanjutnya itu adalah aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, itu banyak menggunakan kata-kata perintah atau imperatif. Nah, untuk kata-kata perintah atau imperatif ini biasanya ditandai dengan menggunakan akhiran kan ataupun partikel lah. Misalkan, ataupun contoh, buatlah. Contoh yang lain, matikan kompor. Buatlah adonan menjadi mengembang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh kata-kata imperatif.
Nah, aspek yang kedua itu banyak menggunakan istilah teknis. Maksudnya, teknis di sini sesuai dengan topik apa yang sedang dibuatkan teks prosedurnya. Melihat contoh yang tadi sebelumnya, contoh teks yang berjudul Cara Mematikan Komputer, berarti kata-kata teknisnya biasanya berupa hardware, komputer, CPU, jaringan. Nah, hanya seputaran perkomputeran untuk kata-kata teknisnya. Nah, yang selanjutnya, aspek kebahasaan dalam teks prosedur itu banyak menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung. Misalkan, setelah itu, lalu, kemudian. Nah, itu beberapa contoh kata konjungsi. Selanjutnya itu ada aspek kebahasaan persuasif, artinya mengajak. Nah, untuk aspek kebahasaan yang terakhir, apabila teks prosedur itu berupa resep ataupun petunjuk penggunaan alat, akan digunakan ataupun dipaparkan gambaran rinci tentang benda dan alat apa yang harus dipakai. Misalkan, termasuk ke dalam ukuran, jumlah, dan warna. Nah, untuk aspek kebahasaan yang terakhir ini, biasanya itu misalkan cara membuat mie instan. Contoh lain, cara membuat kue bolu. Nah, pasti di sana akan ada masuk petunjuk penggunaan alat, lalu resep apa saja, berapa ukurannya, berapa banyak. Nah, seperti itu untuk aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, sekian untuk materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalian bisa menghubungi saya pada WhatsApp yang sudah tercantum, lalu posl ismasuherman@gmail.com, dan kalian bisa mengikuti Instagram @ismasuherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.